ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Mari kita belajar bersama-sama. Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas loh untuk kita tiru. Jadi adik-adik, walaupun kalian berbeda agama, kalian bisa bermain dengan rukun dengan teman-teman kalian. Dayu dan teman-temannya menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Apa pula akibat yang akan kita peroleh jika tidak bersatu saat kita bermain adik-adik? Nah, di sini ada manfaat jika ada persatuan dan ada akibat jika tidak ada persatuan ya. Di sini seharusnya akibat jika tidak ada persatuan, akibat jika tidak bersatu ya adik-adik ya. Di sini kurang kata tidak. Apa sih manfaatnya kalau kita bersatu dalam permainan? Manfaatnya adalah hidup rukun dengan teman ya, akan menciptakan kerukunan dengan teman kita. Timbul keakraban dengan teman. Kita bisa bekerja sama dengan teman. Kita akan memiliki banyak teman. Lalu apa akibatnya jika tidak ada kebersatuan dalam bermain? Lah, akibatnya adalah terjadi pertengkaran, tidak akrab dengan teman, tidak dapat bekerja sama, dan tidak memiliki teman. Nah, kita lebih baik adik-adik untuk bersatu dalam bermain. Adik-adik, bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kita kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain. Perhatikan percakapan berikut. Nah, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Adik-adik, mengapa kita harus mencuci tangan setelah bermain? Tentunya saat bermain ya, kita menyentuh macam-macam mainan, mungkin menyentuh tanah, mungkin menyentuh mainan kita, memegang mainan kita. Nah, benda-benda itu pasti kotor. Kalau kotor berarti di situ pasti ada kumannya. Kalau kita pegang berarti kuman itu berpindah ke tangan kita. Kalau kita langsung misalnya habis bermain tidak cuci tangan langsung makan, berarti kuman itu akan ikut masuk dengan makanan kita, lalu membuat kita sakit perut. Nah, itu pentingnya cuci tangan adik-adik. Apalagi di masa saat ini kita harus rajin-rajin cuci tangan. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan pasti akan terganggu adik-adik. Nafsu makan pun akan berkurang ya. Apakah kalian pernah sakit adik-adik? Nah, saat sakit ya kalian tidak bisa bermain, tidak bisa sekolah, tidak bisa kumpul bersama keluarga mungkin ya. Lalu nafsu makan kita juga berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Contohnya di sini kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih, mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dan dengan demikian badan akan menjadi bersih dan sehat. Itu tadi cara menjaga kesehatan tubuh kita. Adik-adik, perhatikan gambar ini ya. Di sini ada 3 gambar cara menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita. Caranya yang pertama apa? Mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah melakukan aktivitas. Menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan.
Mandi sekurang-kurangnya itu 2 kali dalam 1 hari menggunakan sabun, lalu kalian bisa keramas dengan shampoo supaya rambut kalian juga bersih. Itu cara menjaga kesehatan badan kita. Apakah kalian sudah menjaga kesehatan badan kalian? Kak Citra berharap kalian menjaga kesehatan badan kalian ya, karena kalau sakit itu rasanya pasti tidak enak adik-adik. Nah, perhatikan gambar sabun dan spons. Gambar sabun dan spons ini berbentuk balok. Balok itu merupakan bangun ruang. Nah, bangun ini berbentuk prisma. Ya, prisma itu memiliki sisi atas atau sisi tutup atas, sisi tutup bawah, lalu ada 3 sisi tegaknya. Lalu di sini ada rusuk atau ruas garisnya, ada titik sudut. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari. Ini namanya limas adik-adik ya. Kalau di sini yang atas ini limas segi 4, kalau yang bawah ini limas segi 3. Nah, yang berwarna hijau ini adalah sisinya. Sisinya di sini ada 4 adik-adik ya. Lalu garisnya berupa rusuk, titik sudutnya ini ya seharusnya ya ke panahnya ke tanda ini. Ini namanya titik sudut. Di sini Kak Citra punya gambar ini adik-adik. Ini namanya prisma tegak segitiga. Kita akan hitung berapa banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Yuk kita hitung bersama adik-adik. Banyak rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi banyak rusuknya ada 9. Banyak sisinya. Nah, sisi depan, sisi belakang. Berarti 1, 2, sisi samping, 3, 4, sisi sampingnya yang ini ya. Lalu sisi bawah 4, berarti sisi bawah tambah 1, 5 ya. Jadi sisinya ada 5. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Bangun ruang berikutnya adalah prisma tegak segi 5 ya. Ada berapa banyak rusuknya? Pada pembelajaran sebelumnya sudah nih adik-adik ya. Ada berapa? Yuk kita hitung dari tutup bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup atasnya 6, 7, 8, 9, 10. Yang sekarang yang naik 11, 12, 13, 14, 15. Berarti banyak rusuknya ada 15. Banyak sisinya sekarang. Tutup atas, tutup bawah. Ya, berarti ada 2. Tutup depan 3, tutup samping 4, tutup samping belakang 5, tutup samping belakang lagi 6, tutup samping belakang lagi 7. Berarti ada 7 sisi. Lalu titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyak titik sudutnya ada 10. Berikutnya ada gambar 5 segi 4. Yuk kita hitung rusuknya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, garisnya ini 7, 8. Berarti ada 8. Banyak sisinya ya. Sisi depan 1, sisi samping 1, sisi belakang yang ini ya, berarti 1, 1, 1. Sudah 3 ya. Sisi sampingnya 4, sisi alasnya 1, berarti tambah 1. Berarti 4 tambah 1, 5. Lalu titik sudutnya ada berapa? Ya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 titik sudutnya. Pada bangun berikutnya adik-adik. Nah, di sini ada 5 segitiga. Berapa ya banyak rusuknya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 sisinya. Sisi depan 1, sisi belakang atau sisi samping 1, berarti 2. Sisi sampingnya 1 lagi 3. Sisi bawahnya atau alasnya 4, berarti banyak sisinya ada 4.
4. Lalu ada berapa banyak titik sudutnya? Mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 titik sudut. Bangun berikutnya adik-adik, ada 5 segi 5. Nah, berapa ya banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya? Mari kita hitung ya rusuknya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang naik. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 rusuknya. Sekarang sisinya, ada sisi depan 1, sisi samping 2, sisi samping belakang 3, sisi samping belakang lagi 4, sisi samping yang ini 5, dan sisi bawahnya atau alasnya ada 6 berarti. Sekarang titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya titik sudutnya ada 6. Mudah ya adik-adik ya.